Bisa antum bayangkan kalau legislatif kita itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما بعد إخواني وأخواتي في الدين rahimani rahimakumullah. Kita masih di perjalanan awal bulan Januari masuk 2021. Tema kita bagaimana kita mengisi 2021 ini dengan langkah-langkah konkret. Karena kondisi kita semakin hari semakin miris, semakin hari semakin menurun kualitasnya dan semakin besar tantangannya. Apalagi dengan pandemi yang semakin ditemukan model-model baru, dan itu akan sangat nanti menyulitkan keadaan umat dan rakyat nanti dari segi ekonomi dan di segi-segi lain. Karena itu konsolidasi umat ini penting untuk dilakukan. Semalam saya berbicara dengan Pak Amin Rais selama 2 jam membahas tentang keadaan umat ini dan bagaimana ke depannya. Karena itu tidak bisa kita hanya menunggu keadaan, tetapi kita harus berbuat sesuatu guna memberikan kontribusi yang terbaik buat umat dan bangsa ini. Sebagaimana tadi disampaikan ayatnya oleh qari kita, surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan untuk hari esokmu. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Memang orang yang cerdas itu tidak membicarakan dengan pola-pola yang berbangga-bangga dengan masa lalu. Kemudian untuk hari ini berpangku tangan, hanya mengomentari peristiwa-peristiwa, keadaan dan seterusnya. Orang yang cerdas adalah orang yang memperhatikan hari esoknya bagaimana, masa depan umat ini mau kemana, sehingga untuk itu dipikirkan secara mendalam dan strategis agar untuk mendongkrak kelemahan yang sekarang sedang terjadi. Karena evaluasi kita, umat kita itu masih ada 65% yang belum bisa baca Quran. Mayoritas umat kita itu miskin. Educated people kita itu cuma 5%. Setelah kita merdeka 75 tahun. Sementara dakwah itu lebih banyak di kota-kota besar. Desaan, pedalaman-pedalaman di daerah terluar sana itu sulit menemukan para dai. Makanya heran
Kalau Obama mengatakan tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk pintar seperti Islam. Ayat pertama apa? Iqra. Orang nggak akan pintar kalau nggak baca. Membaca itu ada dua, membaca ayat-ayat Quran dan membaca fenomena alam. Membaca ayat Quran menyebabkan dia akan dalam pemahaman Islamnya. Membaca fenomena alam akan lahirlah ilmuwan-ilmuwan itu. Dan jangan sampai kita lemah di dalam membaca. Termasuk membaca situasi. Karena itu barakallahu kalau pola Nabi itu mengajarkan umat ini diarahkan oleh Allah dengan dua, qiyamul lail dan qiyamun nahar. Ya, malamnya itu sebagai ahli ibadah untuk menyiapkan kader hebat. Ya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Jadi pendidikan qiyamul lail ini yang belum kita temukan di banyak tempat. Padahal itu pola Allah yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat itu diajari oleh Allah dengan dua, qiyamul lail dan baca Quran, untuk melahirkan tiga model manusia. Manusia penyabar, sehingga ketika diuji dengan penyakit apa dia sabar. Manusia yang siap bergerak untuk mencari dunia, ekonomi, buat logistik umat. Dan yang ketiga, manusia yang pemberani yang akan membela umat ini. Padahal waktu itu belum ada perintah perang, belum ada jihad dengan senjata, tapi Allah menyuruh Muhammad untuk menyiapkan kader-kadernya itu. Kawan barakallahu, itulah qiyamul lail. Sekarang di mana ada sekolah pendidikan qiyamul lail? Subhanallah. Yang kedua qiyamun nahar. Itulah yang ada dalam surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Wala tamnun tastakthir. Itu perintah untuk qiyamun nahar. Bergerak waktu siang. Malam menjadi ahli ibadah. Kata sahabat Hasan al-Basri tentang para sahabat, tapi siang mereka menjadi singa-singa. Ruhbanun bil lail, fursanun bin nahar. Itulah para sahabat. Dan kita akan melihat generasi lemah kalau kemudian tidak kita upayakan perubahan seperti itu. Pantas kalau Imam Malik mengatakan tidak akan hebat umat yang terakhir ini kalau tidak mencontoh umat yang pertama itu. Dahsyat kehebatan generasi awal itu telah mampu meruntuhkan kekuatan Parsi dan Romawi. Ya, bukan dengan banyaknya pasukan, dengan banyaknya senjata, bukan, tapi dengan keimanan dan keteguhan mereka itu. Makanya saudara sekalian, wallahu alam, apakah kita bisa sampai penghujung 2021? Tapi marilah kita mulai tahun ini, tahun masa ini dengan aktivitas yang progresif, aktivitas yang produktif, aktivitas yang bernilai, sehingga kalaupun kita diambil roh kita pada 2021 ini, kita sudah menyiapkan jawabannya. Ya. Kemarin habis rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden langsung diumumkan seluruh Indonesia akan laksanakan PSBB. Ini menunjukkan keadaan bukan semakin bagus. Ya, secara kesehatan semakin menurun. Ya, hari ini sudah 8.000 lebih dalam sehari orang yang terpapar COVID. Ya, cukup tinggi. Dan memang di seluruh dunia pun trennya itu naik semuanya. Sangat mengkhawatirkan.
Tapi tidak boleh kita kecil hati, penuh ketakutan. Sebab di Jerman dilakukan otopsi terhadap 64 orang yang meninggal karena COVID. Dibongkar semua. 60 orang yang meninggal ini, itu penyebabnya kematian apa sebab utamanya? Tidak satu pun meninggal karena COVID. Dari 64 itu ditemukan meninggal karena faktor lain, serangan jantung lah, karena penyakit-penyakit kanker dan sebagainya. Tetapi penyebab terutama yang terbesar apa? Ketakutan yang berlebihan. Makanya kalau seandainya Allah uji kita dengan kena COVID, jangan takut, karena itu akan mempercepat kematian seorang. Ya, kalau bahasa ilmiah itu mereka sebut dengan anxiety. Ya, kekhawatiran, kecemasan, kegalauan yang menjadikan orang itu drop mentalnya. Ya, kemudian bisa menyebabkan percepatan kepada kematiannya itu. Apalagi kalau kemudian dibawa ke rumah sakitnya nggak diurus dia. Ya, kan sekarang kalau udah kena COVID kan semua keluarga nggak boleh jenguk. Ya, sementara dia di bangsal, banyak orang nggak keurus, akibatnya dia tambah drop mentalnya. Sampai ada seorang ustadz yang alami hal seperti itu. Dia sebenarnya tidak COVID, tapi dipaksa untuk berada di lingkungan COVID. Kemudian dia nggak keurus, sampai dia benci lihat orang katanya. Ya. Padahal dia ini tokoh besar, tapi diperlakukan dengan perilaku-perilaku yang subhanallah tidak manusiawi. Bahkan udah susah, kursi rodanya pun hilang di rumah sakit. Sampai dia bilang, subhanallah, di Indonesia ini kursi roda di rumah sakit aja hilang, apalagi kursi di parlemen gitu ya. Apalagi kursi di kekuasaan itu. Orang berebut gitu. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Ya, yang pertama, mari kita evaluasi diri kita dalam hubungan dengan Allah SWT. Ya, setiap musibah yang terjadi ada dua kemungkinan. Imma karena dosa-dosa kita, atau itu ujian bagi orang yang beriman. Ya, setiap kali ada musibah ada dua kemungkinan. Imma itu azab karena dosa-dosa kita, ataukah itu karena ujian keimanan kita. Kalau ujian keimanan itu pengampunan semuanya. Tapi kalau azab, ya, naudzubillah min dzalik, apalagi kalau tidak sabar menghadapinya. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Bisa jadi kami timpakan azab yang kecil di dunia ini dengan penyakit, dengan segala macam kesusahan, ya, supaya orang itu sadar kembali kepada Allah sebelum dia akan menemukan nanti azab yang lebih besar nanti di sana, di akhirat itu. Makanya evaluasi hubungan kita dengan Allah harus ditingkatkan, sekaligus semua jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah kita tempuh. Ya, apakah itu salat 5 waktu, salat sunnah, sunnah qabliyah ba'diyah, salat duha, qiyamul lail. Begitu pula puasa-puasa sunnah, sedekah, silaturahmi dan sebagainya itu. Termasuk membaca Quran dan sebagainya, segala bentuk amal saleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah terus kita tingkatkan. Dan antum tahu bahwa racun kehidupan ini apa? Satu, melanggar Allah. Semua pelanggaran kepada Allah itulah racun kehidupan ini, yang membuat pribadi hancur, membuat rumah tangga berantakan, membuat masyarakat ini rusak. Bayangkan 95% umat Islam yang terlibat dengan riba. Bagaimana hidupnya akan berkah?
Riba. Dosa paling ringan makan riba itu seperti berzina dengan ibunya 40 kali. Naudzubillah min dzalik. Berat sekali. Tapi masyarakat kita, karena mungkin banyak yang masih awam, yang perlu diingatkan terus menerus. Jangan sampai melakukan dosa. Dosa itu ada dua, meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangannya. Riba itu termasuk melanggar larangannya, sesuatu yang diharamkan tapi kemudian dia lakukan. Ini yang kemudian harus kita hindarkan diri kita dari segala macam bentuk dosa ini. Kemudian yang kedua, berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW. Ya, tidak ada manusia sempurna di dunia ini seperti Nabi Muhammad SAW. Ditinjau dari semua sisi. Makanya Michael Hart setelah meneliti 28 tahun tentang tokoh-tokoh yang telah merubah sejarah, berpengaruh dalam sejarah, dia menempatkan Nabi Muhammad SAW dan diprotes oleh koleganya. Dan dia bukan orang Muslim, dia orang Inggris, non Muslim. Ya, dia tulis buku namanya The 100. 28 tahun dia meneliti itu. Dan ketika dia protes oleh koleganya, mengapa engkau meletakkan Muhammad nomor pertama? Kata dia, tidak ada manusia seperti Muhammad. Ini sudah berjalan 1400 tahun yang lalu. Lihat tuh pengaruhnya di seluruh dunia. 1/4 penduduk dunia pengikut beliau ini. Ini kalau bukan orang hebat nggak mungkin lah. Subhanallah. Dihitung oleh para ahli itu di 2100 Masehi, ya, diperkirakan dominasi Islam di seluruh dunia sudah mengakar, mengalahkan semua agama. Ya, kalau di 2050 diperkirakan hanya Eropa, Amerika yang akan sangat besar pengaruh Islam di sana. Tapi di 2100 itu sudah dominan di seluruh dunia. Dan itu mereka hitung dengan hitungan-hitungan yang luar biasa. Berdasarkan perkembangan yang ada. Karena Islam hari ini merupakan agama tercepat perkembangannya di dunia. Semakin Perdana Menteri Perancis itu memojokkan Islam, semakin banyak masyarakat Perancis yang masih Islam. Setiap hari itu ada 9, ada 7, ada 10 yang masih Islam. Islam ini memang beda. Semakin dipojokkan, dia semakin apa? Semakin laku dia. Makanya ikutilah Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Bagaimana hubungannya dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, dengan kaum wanita, dengan masyarakat, hatta dengan musuh-musuhnya. Satu ayat saja itu sudah menjadi cukup pujian dari Allah. Surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Disebabkan karena rahmat dari Allah engkau menjadi lembut wahai Muhammad. Bila kamu mengeras, kaku, bengis, manusia akan lari darimu. Karena itu maafkan mereka. Lihat, bukan cuma maafkan mereka. Terus apa? Mintakan ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka. Padahal Nabi ya. Nabi itu nggak perlu musyawarah sebenarnya, tapi Allah perintahkan suruh apa? Suruh musyawarah. Apalagi kita bukan Nabi ini kan. Bermusyawarahlah dalam banyak hal. Kalau kamu sudah menghendaki keputusan yang yang sungguh-sungguh, yang sudah bulat, maka laksanakan. Allah suka dengan orang yang berusaha maksimal dan kemudian tawakal kepada Allah. Ya, barakallahu itu poin yang kedua, tidak perlu diperpanjang, silakan saja mendalami sirah nabawiyah tentang kehidupan Nabi ini. Bahkan saya pernah mendapatkan Nabi Muhammad itu disertasi doktor di
di Pakistan. Bahwatanya Muhammad itu pakar intelijen. Dahsyat intelijen Nabi itu. Disertasi doktor. Ya, padahal hari ini jarang ulama yang paham intelijen. Ya, padahal itu perlu dipelajari itu ilmu itu. Ya, hari ini semua yang bergerak ini intelijen. Bukan saja intelijen negara, tapi juga udah intelijen perusahaan, udah intelijen swasta. Ya, karena intelijen itu mengandalkan kecerdasan. Ikhwan wabikum, hebat Nabi itu intelijennya itu. Silakan nanti dipelajari itu dalam Sirah Nabawiyah. Jadi kalau melihat Nabi, lihatlah dari semua sisi. Ya, akan nampak sekali kehebatan beliau itu. Kemudian yang ketiga, interaksi dengan Al-Quran. Ya, kita harus terus interaksi dengan Al-Quran. Dan Bapak Ibu, jangan tidur sebelum baca Quran. Ya, jangan tidur sebelum baca Quran. Man qara'a fi lailatin 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Kata Nabi, siapa yang dalam malam itu membaca 10 ayat, dia tidak termasuk kategori orang yang lalai. Wa man qara'a mi'ata ayatin fi lailah kutiba minal qanitin. Siapa membaca Quran dalam malam itu 100 ayat, maka orang itu sama seperti orang tahajud sepanjang malam. Luar biasa itu. Jangan lewatkan tuh baca Quran sebelum tidur. Biasanya kalau baca Quran terus cepat ngantuk. Sementara banyak orang kalau mau tidur susah tidurnya. Baca Quran aja itu. Atau juga nanti ngantuk dia. Subhanallah, syaitannya banyak banget. Nah, baca Quran, tadabburi itu Al-Quran. Yang keliru banyak orang tadabbur alam, enggak ada itu tadabbur alam itu. Kalau alam itu tafakur namanya. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau urusan alam itu tafakur namanya. Tapi kalau Al-Qur'an namanya apa? Tadabbur. Surat Muhammad 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Mengapa orang-orang itu tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah ada belenggu di kalbunya? Indah sekali itu. Ya, tadabbur Al-Quran ini luar biasa, akan menghadirkan keilmuan lautan yang tidak bertepi. Makanya para ulama itu di akhir hayatnya rata-rata mereka mengatakan, saya menyesal bila ada waktu saya yang terbuang tidak terkait dengan Al-Quran. Begitu pernyataan mereka itu. Ya, makanya jangan jauh dari Al-Quran. Baca Quran, tadabbur Al-Quran, amalkan Al-Quran, dakwahkan Al-Quran. Apalagi mengatakan khairukum, Nabi mengatakan dalam Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Makanya anak saya ketika mau kuliah di Al-Azhar, dia nanya, ambil jurusan apa Bi? Ambil Al-Quran. Dalam itu Al-Quran. Ya. Karena disitulah letaknya ilmu itu. Kawan berkaikum. Kemudian bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi rujukan hukum di negeri kita ini. Saya tanya kepada dosen Lemhanas, Jenderal Bintang 2. Saya tanya begini, Pak, dalam sila keempat Pancasila itu disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu hikmat itu apa maknanya? Dijawab, oh itu memutuskan perkara dengan hening, dengan tenang. Dari mana sumbernya? Ada bukunya Pak Ustaz. Saya bilang, Pak, hikmat itu tidak ada di kitab manapun. Hanya ada di Al-Quran. Hikmat di Al-Quran itu hanya dua maknanya. Imma dia bermakna sunnah, kalau dia berdampingan dengan Alkitab, Al-Quran, atau dia bermakna Al-Quran dan sunnah, kalau dia berdiri sendiri.
Jadi ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, berdakwalah kamu itu dengan hikmah. Hikmah itu apa itu? Al-Quran dan Sunnah maksudnya. Orang-orang mengatakan berdakwalah dengan bijaksana. Apa bijaksana itu ukurannya? Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kalau ungkapan itu terulang 2 kali dengan makna yang sama, mustahil sebagai panduan bangsa ini. Pasti hikmat bermakna lain ini. Ya, coba diteliti itu, Pak. Karena hikmat di sini itu sumbernya dari Al-Quran, tidak ada di sumber lain. Dan bermakna surat Al-Baqarah 269, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa diberikan Allah hikmah, maka akan diberikan kebaikan yang banyak. Apa itu hikmah? Al-Quran dan Sunnah. Bisa antum bayangkan kalau legislatif kita itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak akan seperti ini. Lihat itu, dialog-dialog di LLC itu, ngalor ngidul, pandangan-pandangan orang, tidak ada yang bisa terkendali pandangan itu, karena nggak ada standarnya. Si A ngomong gini, si B ngomong gini, ya, tidak ada standarnya. Kalaupun benar relatif, tapi kalau Al-Quran dan Sunnah kebenarannya mutlak dia. Makanya harus menjadi petunjuk dia, rujukan dia. Saya yakin bapak-bapak kita itu meletakkan hikmat di dalam Pancasila itu mengandung kedalaman yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ini. Barakallahu sekalian. Terus yang keempat, kegiatan yang perlu dilakukan keempat, bagaimana kita meningkatkan potensi diri kita. Setiap orang ini punya potensi yang luar biasa. Kalau bahasa Nabi itu an-nasu ma'adin kama'adin zahabi wal fiddah, khiyarun fil jahiliyah, khiyarun fil Islam idza faqihu. Manusia ini seperti tambang emas dan tambang perak. Ya, emas itu, Pak, kalaupun nanti terbuang di sampah, dia berada di tempat yang salah, tapi ketika diangkat dia tetap emas. Ya, ada orang-orang yang bejat berada di tempat-tempat yang salah, tapi dia dari sumber yang bagus dia. Ketika diangkat, dibersihkan, dirapikan, muncul itu sternya itu. Ya, maka kata Nabi, setiap orang ini punya tambang-tambang emas atau perak, punya potensi hebat. Kalau mereka bagus ketika jahiliyah, akan bagus ketika Islam. Syaratnya satu, idza faqihu, kalau mereka paham. Makanya kemarin saya menyebarkan meme, bukan, mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu ingat selalu. Ya, orang yang paham Islam. Orang yang paham Islam, tapi nggak punya harta, nggak punya kekuasaan. Seperti orang punya kaki tapi nggak punya sandal. Masih bisa jalan dia. Ya, orang punya paham Islam, nggak punya harta, nggak punya kekuasaan. Ya, tetapi dia punya paham Islam. Dia seperti punya kaki tapi sandal. Namun punya harta dan punya kekuasaan tapi tidak paham Islam, maka dia seperti orang punya sandal tapi nggak punya kaki. Buat apa itu sandal? Dia punya sandal tapi nggak punya kaki. Nah, Bapak Ibu, jangan jadi yang seperti itu. Makanya pahamkan Islam ini pada diri kita, sebagaimana Nabi mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mendalami ilmu agama ini. Ya, nggak ada duanya, Pak, ilmu agama ini, Pak. Saya udah belajar ilmu-ilmu umum itu sampai ke negeri luar sana. Ya, hebatnya ilmu-ilmu manusia itu hanya mengisi otak, tidak bisa mengisi sini. Makanya Imam Ghazali menulis kitab Tahafutul Falasifa, kerancuan para filosof, karena para filosof itu hanya berotak-atik pada akal saja. Dia nggak menyentuh kalbu. Ya, sementara kita butuh dua-duanya ini kan. Tapi sini dikendalikan oleh sini, Pak. Innamal amalu binniyat. Kalau orang itu niatnya benar, otaknya akan ikut benar. Kalau orang itu buruk niatnya, otaknya akan ikut buruk. Maka dirancanglah korupsi, dirancanglah macam-macam yang buruk-buruk itu kan. Niatnya nggak benar itu, imannya nggak benar itu. Maka ayo
Kembangkan potensi dirimu, terutama para pemuda ini. Saya dapat data baru, kalau milenial di seluruh Indonesia itu ada 68 juta. Umur 15 tahun sampai 35 tahun. Ini hadiah demografi dari Allah untuk bangsa Indonesia. Para pemudanya luar biasa banyaknya. 70% pemilih pemilu itu adalah milenial. Dan ini generasi ke depan yang harus dipersiapkan. Profesor Asef menyebutkan untuk Jawa Barat, umur 13 sampai 18 tahun ada 16%. Umur 19 tahun sampai 34 tahun ada 49%. Ini anak muda nih. Ini Bekasi termasuk Jawa Barat kan? Umur 35 sampai 54 ada 29%. Umur 54 tahun ke atas cuma 4%. Nah ini yang 4% ini kita antarkan untuk husnul khotimah deh. Ya, tapi untuk generasi pemuda ini harus kita persiapkan betul ini. Maka berdayakan potensi dirimu itu. Ada kemarin seorang politisi nasional dalam grup, dia mengungkapkan target saya dalam setahun 100 buku. Ya, 100 buku. Saya bilang saya ini mantan kepala pustakaan yang memiliki buku sekitar 20.000 judul. Ya, kalau 100 itu kecil, harusnya sehari 2 buku saya bilang. Sehari 2 buku. Berapa sih satu buku? 2 jam, 4 jam cuman sehari. Daripada buat tidur melulu, udah gitu pengajian tidur lagi, sampai sholat pun ngantuk lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kerjanya tidur melulu coba. Coba banyak baca itu, Iqra itu. Ya, makanya kita pinterkan umat kita itu, berdayakan potensi diri kita. Kemudian menguatkan potensi keluarga. Perhatikan keluarga kita itu. Ya, apalagi mereka yang tidak mampu secara finansial, tapi mampu secara potensial. Nah, itu dorong, bantu supaya mereka sekolah terus sampai setinggi-tingginya. Karena yang merubah keadaan pendidikan sekalian. Perhatikan, yang merubah keadaan jangka panjang adalah pendidikan. Makanya carilah anak-anak yang nggak mampu, yang pintar-pintar itu sekolahkan mereka, pintarkan mereka. Nanti akan merubah keadaan keluarganya itu. Kemudian berikutnya berdayakan masyarakat. Nih saya lihat masyarakat kita ini sifatnya banyak menunggu arahan pemimpin, menunggu arahan mereka yang dianggap punya potensi untuk mengarahkan. Tapi banyak yang kebingungan. Coba kita arahkan umat ini kan. Ya, baik itu dari sisi ekonominya, baik itu dari sisi sosialnya, baik dari sisi pendidikannya, baik dari sisi dakwahnya, dari sisi politiknya. Manfaatkan, maksimalkan itu pemberdayaan umat ini. Umat kita itu hebat, Pak. Cuman itu seringkali potensinya itu tercecer. Apalagi sampai perpecahan. Naudzubillah min dzalik. Ya, umat Islam itu disuruh bersatu sama Allah, tapi kenyataannya banyak berpecah-pecah. Bahkan kadang-kadang beda pendapat sedikit itu sudah ribut. Satu masjid pecah. Apalagi beda pendapatan. Tambah parah lagi. Ya, makanya tidak ada perpecahan kecuali di situ ada hawa nafsu. Dan para ulama mengingatkan, jangan kamu dipenjara oleh hawa nafsumu. Sesungguhnya orang dipenjara bukan yang dipenjara itu, tetapi orang dipenjara itu mereka terpenjarakan oleh hawa nafsunya itu. Ya, terbelenggu dia dengan hawa nafsunya. Yuk dorong umat ini, masyarakat kita ini supaya produktif, termasuk mau berbagi dengan orang lain. Ya, mau berbagi dengan orang lain. Alhamdulillah, saya kemarin meyakinkan pengurus masjid di lingkungan saya, kalau selama ini kita hanya sarapan sebulan sekali setelah kajian saya, cobalah dibikin seminggu sekali. Ya, meskipun ustadz-ustadz lain silakan aja setiap pekan sekali lah kasih makan orang. Ya, mudah-mudahan itu mulai dijalankan. Ya, senang sekali ngasih makan jamaah subuh kan.
Karena itu jamaah pilihan. Yang kata Yahudi, kami tidak akan mempertimbangkan kekuatan umat Islam selama sholat subuhnya tidak seperti sholat Jumat. Ya, jumlah orang sholat subuh kalau tidak seperti sholat Jumat nggak dihitung sama Yahudi. Makanya kualitas umat ini di sholat subuh itu. Kemudian yang kelima, berpikirlah positif dan konstruktif strategis. Jadi para ulama itu mengajarkan begini, kalau kamu capek dalam beramal soleh dengan kakimu, berjalan ke sono, berjalan ke sini. Kalau kamu capek dengan kakimu, maka gunakan tanganmu untuk menulis. Kalau kamu capek dengan tanganmu, gunakan telingamu untuk mendengar. Kalau kamu capek dengan telingamu, gunakan lisanmu untuk berbicara. Kalau kamu capek dengan mulutmu, gunakan matamu untuk membaca. Kalau kamu capek semuanya, gunakan otakmu untuk berpikir. Kapan berhentinya? Tidur. Orang tidur nggak bisa berpikir kan? Subhanallah. Jadi betul-betul berpikirlah yang positif, berpikirlah yang konstruktif, berpikirlah yang strategis. Ya. Dan inilah kelemahan umat kita ini. Kita tidak punya lembaga kajian strategis. Umat lain punya. Bahkan Barat itu, saya membaca laporan ada 4.500 lembaga kajian strategis. Dan di dunia ini yang paling aktif melakukan kajian strategis itu Israel. Makanya perkembangan teknologi mereka paling tinggi, paling cepat. Ya, teknologi canggih itu muncul dari Israel. Karena mereka melakukan kajian-kajian strategis. Ya. Nah ini kelemahan kita ini, ilmuwan-ilmuwan kita itu berteori melulu. Profesor-profesor itu heran saya. Bahkan ada yang mengatakan, alhamdulillah Pak Ustadz, saya udah pensiun sekarang salat 5 waktu di masjid. Lah itu untuk dirimu sendiri. Bagaimana untuk umat ini? Bagaimana untuk rakyat, untuk bangsa ini? Berpikirlah yang produktif. Nah, kemudian keenam, ini langkah berikutnya, merajut ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Kita butuh persatuan dan kesatuan umat dan bangsa. Ya, untuk melawan kekuatan global hari ini yang mulai bergerak, mereka ini menggencet kita. Ya, Amerika dengan kekuatannya, Cina dengan kekuatannya, mereka sedang menggencet kita. Bayangkan saudara sekalian, yang namanya laut selatan itu kan milik Indonesia. Amerika lewat, Cina lewat, nggak ada yang bayar itu. Ya, Selat Malaka itu. Padahal kalau kita tetapkan mereka harus bayar, kaya raya kita itu Pak, dari biaya, dari penghasilannya itu. Kenapa? Karena kita tidak dianggap kuat oleh mereka. Ya, makanya ini kekuatan umat, kekuatan bangsa. Bahkan Wikileaks membongkar pertemuan Menteri Luar Negeri Amerika dan Menteri Luar Negeri Cina membahas tentang Indonesia. Kata Menteri Luar Negeri Amerika, kita punya kepentingan bersama-sama di Indonesia, gak usah ribut, gak usah berantem. Ya, kenapa? Karena rakyat Indonesia beda dengan bangsa lain. Kalau bangsa lain itu yang perang itu tentara Pak. Rusia, Amerika, Saudi, mana saja negara-negara lain itu yang perang tentara Pak. Tapi kalau Indonesia kalau perang bukan cuma tentara, rakyat pun ikut perang Pak. Ini kelebihan Indonesia Pak. Makanya mereka takut kalau sampai keterlibatan rakyat ini. Padahal kita rakyat nggak pernah dipersenjatai. Kan dilarang kita bersenjata kan. Tapi rakyat ini hebat Pak, Indonesia ini Pak. Ditakuti oleh mereka. Makanya ayo kita rajut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan umat Islam, persaudaraan kebangsaan, kita kuatkan. Bangsa ini harus maju. Pak Habibie mengatakan Indonesia di 2045 akan menjadi negara nomor 4 dunia. Bambang Brojonegoro, Menteri Perencanaan Negara itu juga membuat perkiraan yang sama dengan hitungan-hitungan ekonomi tentunya. Padahal itu hitungannya harus banyak, bukan sekedar ekonomi komponennya itu. Nah pertanyaannya, kita umat Islam saat itu di mana posisinya? Kalau kita lemah seperti ini. Padahal income per kapita waktu itu sudah diperkirakan 12.000 per orang. Sekarang kita masih sekitar 3-4 ribuan.
Itu pun di tingkat umat ini masih jauh di antara itu. Kawan-kawan, untuk menghadapi gerakan global ini kita harus bersatu. Ya, umat dan bangsa ini harus bersatu. Dan saya khawatir pandemi global ini, COVID-19 ini kerja mereka juga ini. Mulai mutasi, mulai model ini, model itu. Sebab kalau pandemi itu modelnya satu, maka sama modelnya seluruh dunia. Ternyata tidak, ada 3 macam. Ada jenis A, jenis B, dan jenis C. Di Indonesia ini masih yang paling ringan, jenis A, Pak. Yang di Italia itu jenis B, yang di Amerika itu jenis C. Itu yang paling banyak membunuh, Pak, yang di Amerika itu. Ya, saya khawatir ini merupakan kerjasama antara Amerika dan Cina, tapi pecah kongsi. Nah, dibocorin itu kan. Nah, dugaan itu banyak alasannya, ya, banyak argumentasi. Karena ujung-ujung mereka ini para kapitalis, Pak, cari keuntungan. Apalagi dengan keadaan semakin susah, kita disuruh ngutang terus kan, sehingga kita akan bergantung kepada mereka. Ya, makanya harusnya pemimpin kita di atas itu jangan kerja ngutang melulu. Nanti sengsara rakyat ini bayarnya itu ya. Karena apa, Pak? Dari APBN itu untuk bayar utangnya itu baru bunganya saja, Pak. Karena bunganya itu kan nggak sedikit jumlahnya. Kawan-kawan, ini yang ke-6. Yang ke-7, meningkatkan peran ulama, peran intelektual, peran perguruan tinggi, peran pesantren, atau lembaga-lembaga lain yang memiliki potensi untuk peningkatan kualitas umat dan rakyat ini kan. Ini harus ditingkatkan, sehingga nggak cukup kita hanya ceramah saja. Umat ini butuh makan, butuh pekerjaan, butuh merubah keadaan, mereka butuh sehat. Ya, makanya harus ada kerjasama ya antar semua komponen para orang-orang yang punya kemampuan itu untuk kemudian melakukan langkah-langkah positif ya. Alhamdulillah kemarin kita melihat metode yang diterapkan oleh UGM lebih berhasil daripada metode PCR dan yang lain-lain tadi. Biayanya pun lebih murah. Ya, dengan menyemprot begitu, menyeburkan itu langsung ke alat, dan itu cuma 25.000, hanya waktunya 3 menit langsung ketahuan positif atau negatif COVID-nya orang ini ya. Saya kira itu karya anak bangsa, itu harus dipakai di itu ya. Kemudian yang ke-8, mendorong pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan menegakkan keadilan. Jangan kemudian rakyat ini dibiarkan berjibaku sendiri. Jangan kemudian keadilan itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, saya sudah juga sampaikan kepada Presiden di istana terhadap keadaan bangsa dan umat ini yang tidak seimbang, terjadi kesenjangan yang luar biasa antara kaya dan miskin ini. Ya, makanya ini perlu upaya-upaya untuk mendorong pemerintah, dan kita membantu semuanya. Tidak ada pemerintahan di dunia ini yang dibantu oleh rakyatnya seperti Indonesia, Pak. Ya, saya pernah tinggal di Australia. Peranan masyarakat itu tidak ada yang bantu pemerintah itu, Pak. Pemerintah yang bantu rakyatnya. Jadi kalau ada yang nggak bekerja, pemerintah yang bantu, yang ngasih dukungan social security namanya kan. Kita Masya Allah bikin sekolahan, bikin pesantren, bikin masjid sendiri semuanya. Ini kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah sebenarnya kan. Tapi kenyataannya pemerintah kita nggak mampu. Maka dibantulah oleh civil society ini. Makanya hargailah rakyat ini kan, yang telah membantu meringankan beban pemerintah itu. Karena tugas pemerintah itu 4. Pertama, mencerdaskan rakyat. Yang kedua, mensejahterakan rakyat. Yang ketiga, melindungi tumpah darah. Nah, dan yang keempat adalah berpolitik untuk kepentingan nasional. Kemudian ke-9,
melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, buka pintu kebaikan, tutup pintu keburukan. Ini yang ke-9, ya, lakukan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Udah masuk Isya ya? Oke, terakhir memprioritaskan akhirat guna menyambut husnul khotimah. Ya, yang ke-10, ayo kita tingkatkan untuk kita bangun akhirat kita dalam rangka meraih husnul khotimah. Karena itulah harapan kita untuk nanti menghadap Allah SWT. Karena berjalan akhirat itu diawali dengan apa? Kematian. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu Isya sudah tiba. Mohon maaf kekurangannya, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.